buat kamu semua teman-teman Leo ya, dimanapun kalian berada. Kita udah mau masuk ke bulan Oktober nih ya. Jadi bacaan kali ini ya, monthly reading buat kalian semua teman-teman Leo bulan Oktober. Ada apa sih Oktobernya kamu teman-teman? Hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang menarik gitu kan, hal hebat, istimewa, atau bahkan mungkin hal-hal lainnya ya yang perlu kita sedikit waspada. Apa ya, bacaan ini semoga bisa jadi pelipur lara ya buat teman-teman semua, ataupun buat semangat ya buat teman-teman yang mungkin sedang menantikan sesuatu hal, kehadiran seseorang, kehadiran hal-hal yang menarik gitu kan ya untuk hidupnya kalian. Semoga ya kalian jauh lebih semangat buat ngedengerinnya. General reading, jadi ini umum ya, buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif ya buat teman-teman Leo dimanapun kalian berada. Oktobernya kamu ya, ada apa sih ya? Buat kalian yang Oktober aja masih belum pada subscribe di channel ketiga ya Oracle Card Indonesia, ayo segera subscribe yuk ya. Sayang banget kalau misalkan kalian lewatkan, apalagi itu udah aku bikin dengan sepenuh hati, segenap jiwa gitu ya. Kalian tinggal dengarkan aja secara konsisten ya, berulang-ulang teman-teman, karena itu bagus banget buat teman-teman semua ya. Audio sound therapy, terutama kalian boleh cek playlist ya, lihat video-videonya sesuai dengan kebutuhannya kalian apa. Lalu buat teman-teman semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh banget kontak email ya di oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman Indonesia berlaku tentunya. Oke, ada apa buat kamu teman-teman Leo? Still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I prepare a beautiful word for you. Bulan peluang ya, belum udah disambut sama komitmen ya. Komitmen adalah bulan-bulan peluang ya, bulan kesempatan yang kemungkinan besar ya bakalan muncul di bulan ini ya. Belajar punya waktu buat orang yang disayang, buat keluarga ya, buat kalian yang punya relasi teman-teman ya. Seperti ini selalu ya, selalu untuk peduli dengan aturan-aturan yang berlaku. Walaupun kalau misalkan dilihat ini bagus banget ya teman-teman ya, ada tawaran-tawaran yang mungkin bisa dipertimbangkan bakalan muncul ya di bulan ini. Bagus, oke banget ya. Lalu juga pola makan perlu di waspadai ya, untuk di perut dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Bulan berjuang iya, tapi bulan penuh tawaran sama peluang-peluang juga iya. So nggak perlu khawatir teman-teman ya. Seperti ini. Lalu kita lihat di sini ada seseorang figur otoritas ya, bisa jadi bos kamu ya, atau sosok otoritas tuh bisa jadi orang tua ya. Otoritas adalah sosok yang di atasnya kamu ya, kamu nganggap dia adalah sosok yang penting gitu ya, bisa mempengaruhi keputusannya kamu terhadap sesuatu hal ya. Ini di bulan ini muncul teman-teman, jadi ya kemungkinan potensinya hal ini bisa jadi adalah orang yang akan membantu, atau justru orang yang menyebabkan beberapa hal yang perlu diselesaikan ya. Seperti itu. Adaptasi juga penting ya, karena mungkin saja ini ada banyak sekali perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ya di bulan ini, yang menyebabkan kamu kudu banget yang namanya bisa beradaptasi. Dan ini nggak gampang ya, perubahan ini membuat keadaan jadi nggak gampang. Itu sebabnya penting banget balik lagi ke komitmen tadi ya, jaga hati, jaga diri kamu untuk nggak terjebak di satu hal yang sifatnya sesaat. Contoh emosi sesaat gitu kan, contoh hal-hal yang sifatnya tawaran-tawaran sesaat yang end up-nya atau jangka panjangnya nggak bagus ya, itu juga bisa sih teman-teman. Jadi butuh banget adaptasi yang sangat luar biasa, lebih dari bulan-bulan yang sebelumnya ya. Oke. Situasi perasaan ya lagi bener-bener peka banget ya, dalam artian intuisinya kamu juga lagi peka banget, tapi biasa ya disertai dengan emosi-emosi perasaan, mood yang naik turun juga. Ada cerita seperti itu di bulan ini. Jadi ya
Oke, kendalikan diri, kuasai perasaan, ini penting banget ya. Seperti itu. Lalu juga nih muncul lagi nih teman-teman ya, kartu transformasi atau kartu-kartu perubahan ya. Ada perubahan yang terjadi itu kan, yang menyebabkan kamu mungkin harus beradaptasi, tapi besar kemungkinan juga ada perubahan dari diri kamu sendiri teman-teman ya, dalam artian transformasi perubahan secara fisik ya, transformasi perubahan secara pikiran ya dari kamu ini ada nih. Atau saatnya buat kamu mengganti mungkin buat teman-teman yang pengen tampil fresh ya, pengen tampil lebih percaya diri ya, nggak ada salahnya loh teman-teman ya, sekedar kayak perawatan ya, potong rambut gitu kan ya, boleh supaya jauh lebih fresh aja ya jatuhnya gitu. Oke ya teman-teman, ini adalah secara overall di bulan ini nih seperti apa. Oke, sekarang kita bakal lihat untuk keuangan kamu ya. Kita lihat ke keuangannya kamu seperti apa. Keuangan kamu, problem-problem yang berkaitan dengan keluarga ya, kemungkinan besar mungkin ada pengeluaran yang kaitannya dengan keluarga. Tapi kamu mesti belajar untuk memprioritaskan hal-hal yang penting untuk diprioritaskan terlebih dahulu teman-teman ya. Dalam artian kalau memang nggak ada yang bilang nggak ada, dibikin enjoy aja gitu, nggak usah terlalu maksain. Karena kadangkala kita perlu banget yang namanya menetapkan batasan ya, dimana kita afford nggak sih untuk ini gitu kan, atau belajar bilang enggak gitu, belajar bilang stop, belajar bilang ini ya, dan nggak apa-apa gitu loh. Itu kan karena kita kadang-kadang merasa bersalah, kita kadang-kadang merasa nggak memberi yang terbaik, tapi padahal mungkin selama ini kita sudah memberikan yang terbaik. Kadang-kadang ya hal itu yang akan menjerumuskan kita sendiri teman-teman ya, merasa kurang dan merasa kurang ini nggak akan bagus ya. Jadi tahu batasan, tahu prioritas ya, ini akan penting banget teman-teman. Nggak melulu ya problem-problem keuangan yang berkaitan dengan keluarga harus selalu kamu yang turun ya, karena kemungkinan besar juga ada beberapa orang yang memang harus bertanggung jawab juga gitu. Jadi dibawa enjoy aja ya, walaupun sulit ya teman-teman, apalagi kalau buat kamu yang orangnya tuh tanggung jawabnya besar gitu, terus habis itu juga sungkanan, juga merasa kayak gimana, pasti ada perasaan ingin melakukan yang terbaik untuk keluarga. Tapi kamu juga ingat harus bisa ada batasnya, harus bisa membatasi diri, karena kalau enggak ya kamu memporak-porandakan banyak hal, bisa jadi seperti itu ya. Oke, teman-teman, ini untuk keuangan kamu ya. Nah sekarang kita bakal lihat untuk percintaan atau love readingnya kamu seperti apa. Kita lihat buat kalian yang jomblo dulu. Buat yang jomblo ada potensi melakukan perjalanan ya, jarak jauh teman-teman ya. Ada hal-hal yang menyangkut tentang pekerjaan ya, bisa jadi seperti itu. Tapi potensi ini bertemu dengan seseorang yang pernah nyakitin kamu ya di masa lalu lagi gitu kan ya, ada juga teman-teman ya. Jadi careful banget untuk hubungan-hubungan yang gak jelas ya. Kasih ketegasan teman-teman, dan jangan tersulut sama emosi-emosi sesaat gitu. Ketimbang seperti itu, kenapa gak fokus aja sih sama pekerjaan, sama pendidikan, sama hal yang bisa kamu lakukan. Udah itu aja cukup ya. Tidak perlu down hanya karena mungkin terpicu atau ke-trigger gitu kan ya sama masa lalu gitu. Janganlah ya, bangkit yuk ya. Kalau misalkan kamu sedang merasa jatuh ya dalam hidup, ada saatnya gitu kan, saat jatuh, saat kehilangan harapan kamu ya, ayo dipompa keberaniannya kamu, karena nanti ada masanya juga ya, segala sesuatunya ada masanya kamu untuk bangkit gitu ya. Oke, teman-teman, belajar melepas ya, belajar melepaskan. Alright, kita lihat untuk kalian yang have relation ya, jadi seperti apa. Oke. Hubungan ya yang saling menyalahkan, kalau misalkan ibaratnya kenapa gitu kan, saling menuntut
kamu menuntut dia menjadi versi sempurna seperti apa yang di pikirannya kamu, ya sebaliknya pun juga seperti itu. Pasti selalu ada yang namanya kurang, selalu ada yang namanya nyalahin ini, nyalahin kamu harusnya, dan kamu harusnya. Apakah itu baik untuk sebuah hubungan? Tentu enggak, teman-teman ya. Karena apa? Karena itu melelahkan, itu akan bikin capek banget gitu ya. Kenapa sih nggak apa adanya aja gitu? Walaupun itu sulit, walaupun itu butuh waktu, walaupun bakalan butuh seumur hidup untuk kenal sama orang yang kita sayang gitu kan, walaupun butuh yang namanya toleransi yang tinggi, tapi nggak apa-apa. At least kita tidak menipu siapa-siapa, kita juga tidak menipu diri kita. Jadi teman-teman ya, nggak ada makhluk yang sempurna di dunia ini. Semua sudah sempurna apa adanya. Kita nggak perlu yang namanya bilang bahwa kamu tuh harusnya. Tidak ada yang mengharuskan kok ya. Seperti itu, tidak ada yang mengharuskan, adalah pikiran kita. Ya, jadi kalau misalkan pasangan kamu ataupun siapapun yang kamu tuh harusnya kayak gini dong, gini, bukan harusnya kayak begini gitu ya. Tapi kalau memang itu adalah win-win solution, ya mungkin cara penyampaiannya yang kudu dibenahi ya teman-teman ya. Membuat pasanganku merasa nyaman, membuat pasanganku merasa disayangi, membuat pasanganku merasa dicintai, itu akan jauh lebih enak ya ngedengerannya ketimbang kamu tuh harusnya berubah dong, bla 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 bla. Itu dia tadi ya. It's all about communication, dan cara kita mengenal komunikasi dengan pasangan kita itu seperti apa ya. Oke, ini buat kalian yang menjalin satu relasi. Nah, sekarang ya kita bakal lihat untuk kalian yang terjebak di complicated relation atau hubungan-hubungan yang kompleks teman-teman ya. Ada ego ya, ada progress, dan ada inspiration di sana. Hati-hati banget ya. Kenapa? Kalau kamu ya terlibat pada seseorang yang memiliki hubungan cinta yang nggak cuma satu aja teman-teman ya. Jadi hati-hati, ini zamannya juga udah zaman edun ya. Jadi ya hati-hati itu. Kalau misalkan kita udah sayang sama orang, kita melihat seseorang, sosok yang apalagi yang disukai orang, digandrungin sama orang banyak gitu, kita cenderung kayak menutup telinga, menutup mata kalau misalkan ada berita-berita orang bilang apa dan kayak gimana. Tapi padahal ya itu sesuatu hal yang penting gitu loh teman-teman. Bukan berarti kamu harus terpengaruh dengan apa yang orang omongin, enggak gitu. Tapi setidaknya kamu tuh perlu belajar untuk lebih mawas ya. Seperti itu. Sebaliknya pun juga kayak begitu. Kalau kamu udah punya pasangan, teman-teman ya ingat tidak untuk memiliki banyak hubungan cinta sekaligus. Repot guys, repot. Punya satu aja repot kan ya, apalagi banyak gitu. Right ya, ini buat love readingnya kamu ya. Sekarang kita bakal lihat untuk kesehatan. Sekarang kesehatan ada balance ya, balance, lalu ada discernment ya, lalu ada passion. Ini sih tentang menjaga pola hidup sehat ya teman-teman ya. Karena kalau kita ngurusin orang, ngurusin kerjaan tuh gak ada capeknya teman-teman ya. Kayak gitu, selalu capek aja ditutupin jadi gak capek gitu kan. Dan sabar ketika kita mengganti pola hidup kita gitu, merubah pola hidup kita ya. Hasilnya mungkin gak akan langsung gitu loh teman-teman, gak akan yang namanya tiba-tiba surprise gitu sehat gitu kan, dia enggak ya, enggak, ceritanya enggak kayak begitu guys ya. Ya kayak gitu, semuanya itu ada prosesnya, semua tuh ada progresnya, jadi pelan-pelan ya. Dan juga jangan terpengaruh kalau kamu udah mau berubah ke arah yang jauh lebih baik dan lebih sehat teman-teman. Kalau lingkungan yang ngajakin kamu kemana atau kayak gimana ya, dipikirin lagi ulang ya. Seperti itu. Oke ya, ini buat kesehatan kamu. Sekarang kita bakal lihat untuk hal-hal baik yang mungkin terjadi di bulan ini nih apa sih. Wow, ada bantuan nih teman-teman ya, ada bantuan yang hadir ya, dalam arti mungkin bantuan dalam bentuk materi juga mungkin nih teman-teman ya, ataupun dari bentuk sudut pandang, ide-ide ya, kreativitas, saran, seperti itu. Jadi
impian-impian yang kamu impikan selama ini bisa jadi kenyataan di bulan ini ya. Yang selama ini kayak di awang-awang kayak nggak mungkin ya, nyatanya bisa jadi nyata, bisa jadi terwujud di bulan ini. Amin ya. Ada bantuan-bantuan juga nih teman-teman ya, yang tidak disangka-sangka. Semoga terjadi ya. Amin amin amin. Oke. Lalu kalau misalkan ini sudah hal-hal baik ya, sekarang kita bakal lihat untuk hal-hal yang patut dicegah di bulan ini. Hal-hal yang patut kita cegah di bulan ini adalah yang jelas, omongan orang di belakang mau protesnya kayak gimana pun teman-teman ya, balik lagi ke kamu gitu loh, balik lagi ke kamu. Orang tuh boleh ngomong, orang tuh boleh bicara ya, mau di depan mau di belakang teman-teman ya, silahkan gitu. Cuman balik lagi ya, kalaupun banyak orang yang protes atau ngomongin kamu di belakang, nggak ngedukung kamu ya atas segala aturan yang kamu buat, nah ini kamu juga mesti belajar apa sih ya, belajar untuk beradaptasi. Bukan berarti kamu harus ngikutin mereka loh ya, enggak teman-teman ya, enggak. Sabar iya, menyadari, mencoba melihat dari sudut pandang yang luas ya, sudut pandangnya orang lain juga, bahwa bener gak sih apa yang aku putuskan selama ini ya, ini baik buat aku ya pribadi terutama ya teman-teman ya, atau baik untuk orang-orang sekitar. Dalam artian pertimbangan seperti itu ya sebaiknya dipertimbangkan ulang gitu. Dan percaya deh ya, 1000 orang ngomong di belakang kita kekuatan kita tuh nambah 1000 lagi teman-teman, karena mental di sana itu bener-bener kita diuji banget. Jangan maksain sesuatu hal sama orang lain ya, karena kapasitas kita, kapasitasnya orang lain lagi tuh semuanya berbeda gitu, nggak bisa disama-samain semua, harus dan harus tuh nggak bisa sama sekali ya, seperti itu. Oke. Right teman-teman, sekarang kita bakalan lihat untuk saran ya. Saran di bulan ini seperti apa? Semua jangan ditanggung sendiri ya. Ada kalanya kita perlu belajar untuk lebih apa adanya. Jadi kalau emang ada yang ngomong ada, kalau nggak ada yang ngomonglah nggak ada teman-teman ya. Seperti itu. Belajar untuk menikmati hidup ini ya apa adanya, gak perlu sibuk memikirkan hal-hal yang di luar diri, terutama ya orang-orang yang ngomongin kamu di belakang ya, gak perlu terpengaruh sama hal tersebut ya. Mau diomongin orang kayak gimana, mau diomongin orang seperti apa, ya udah jadi diri kamu sendiri aja teman-teman ya, bebas berekspresi. Jadi jangan tertekan, karena tertekan itu benar-benar akan menguras habis emosi dan perasaannya kamu. Ingat ya, bahwa yang bisa survive di dunia ini ya, di dunia kamu adalah kamu sendiri. Kita gak bisa dependen sama orang lain, kita gak bisa bergantung sama orang lain ya. Jadi survival skill di bulan ini diperlukan benar-benar teman-teman ya. Lalu apa adanya, nikmati saja hidup ini. Oke. Buat teman-teman Leo ya, semoga bulan ini bisa kalian lalui dengan sangat luar biasa. Ada peluang-peluang dan tawaran-tawaran juga yang bisa kamu manfaatkan dengan baik ya. Jangan terburu-buru dan lebih apa adanya. Tetap semangat. Kita bakalan jumpa lagi next month ya, bulan depan. Semoga bulan depannya kamu jauh lebih indah, jauh lebih manis juga ya, sama seperti bulan-bulan yang sebelumnya dan bulan yang akan datang. Thank you ya buat yang sudah setia banget sama Oracle Card Indonesia, terutama buat kalian yang udah pada subscribe di channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.